Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang konsep manunggaling kali ya maksudnya. Paham nggak ya konsep manunggaling? Kalau orang Jawa biasanya ngerti lah itu konsep manunggaling itu konsep menyatunya satu sosok seseorang kepada Tuhan begitu ya. Nah dalam kekristenan juga ada itu, cuman tidak disebut konsep manunggaling. Mereka meyakini bahwasanya Allah dan Yesus ya, Tuhan Bapa dan Yesus itu menyatu. Itu yang saya maksud konsep manunggaling. Ya, yang tertera dalam konsep Trinitas itu sendiri. Dalam diri Yesus itu terdiri dari tiga unsur gitu ya. Ada Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cuman yang ironinya saudara, tidak usah jemaatnya. Nah, saya punya satu video, ada video betapa brutal dan kacaunya pendeta memahami dua orang pendeta ini memahami konsep Trinitas itu sendiri, khususnya dalam konsep manunggaling ya, keberadaan Yesus dan Allah itu menyatu. Baik, kita dengar terlebih dahulu tentang pemaparan ataupun pendapat para pendeta sendirilah begitu. Nggak usah kita orang Islam, nggak usah ya di luar kekristenan. Ini para pemimpinnya Kristen ini. Kita lihat saudara, ini videonya. Kalau bukan begitu, kalau Yesus bicara kepada Bapa berarti Bapa berbeda dengan Yesus pribadinya. Yang bilang berbeda siapa? Yesus nggak pernah bilang aku berbeda dengan Bapa. Aku adalah Bapa satu, kamu melihat aku sama melihat Bapa. Dia bicara sendiri begitu ya, bicara sendiri seperti orang gila. Salah. Nah inilah Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau Anda disebut gila. Anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara. Anda tidak bisa debat. Anda sekarang ini tidak bisa debat. Yesus disebut gila juga, Pak. Ya? Sama warga disebut gila juga. Jadi gini. Bapak nggak tahu ayatnya Yesus disebut gila sama keluarganya. Ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang. Oh, enggak. Kalau saya semua katanya Bapak saya balas dengan Alkitab semua. Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa jawab. Yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapa. Ketika Yesus dibaptis, Bapaknya di mana? Dari tadi kan saya tanya Bapaknya di mana? Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab. Tapi saya bilang Bapaknya Allah yang hadir yang tidak kelihatan, dia berada. Bapaknya ada di mana? Yesus bilang, Bapak bilang Bapaknya ada di mana? Bapak bilang di Alkitab nggak ada tulis. Tapi saya jelaskan kepada Pak, Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus. Berkali-kali Yesus berkata. Lebih dari 3 kali Yesus berkata. Anda fitnah. Anda ini sudah tipu ini. Dengar baik-baik ya. Saya tidak berkata tadi masalah Yesus ada dalam Bapa atau Bapa. Yang Anda tanya tadi apa sih? Yesus itu berdoa bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. Alkitab tidak catat. Bukan bagaimana sayang saya. Ya, menarik, lucu, menggelikan, menggelitik sekali dan apa namanya saudara? Saudara bisa lihat, bisa menilai sendirilah apa yang terjadi. Dialog yang begitu brutal dan kacau balau gitu ya. Brutal dan kacau balau tentang konsep ketuhanan di iman mereka sendiri. Saling memfitnah dan saling menghujat dan saling mengatakan menipu antara satu dengan yang lainnya. Padahal itu meyakini tentang konsep Tuhan yang sama. Inilah kekacauannya saudara ya. Maaf, bukan bermaksud menghina, bukan maksud
bukan bermaksud untuk menghina, tapi itulah di levelnya pemimpin agama kalian atau agama mereka, di levelnya para pendeta, konsep ketuhanan itu sendiri belum clear. Konsep ketuhanan itu sendiri masih diperdebatkan, masih diributkan, masih kacau gitu loh bahasanya, tetap begitu. Brutal dalam kalau melihat postingan tadi ini, video ini, begitu miris. Maka pantas kalau seandainya di dalam iman Kristen itu sendiri tidak ada acuan yang baku tentang konsep ketuhanannya. Karena masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Punya persepsi yang berbeda-beda. Ya, sehingga melahirkan banyak sekte. Makanya Kristen itu sendiri ada yang dari sisi keyakinannya, ada yang Trinitarian, ada yang Unitarian atau Oneness, ya, ada lagi macam-macam ya, saksi Yehova. Karena dalam konsep ketuhanan itu sendiri masih belum clear, masih belum finish. Ya, apa sih masalahnya tuh di mana begitu ya? Saya mau mencoba sedikit mengajak saudara untuk mencoba menganalisa secara teks ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep Trinitas itu sendiri. Khususnya tentang keberadaan Tuhan Yesus itu menyatu dengan Tuhan Bapa. Ya, ini biasanya saudara yang dijadikan sandaran. Nah, ayat-ayat ini yang dijadikan dalil di kalangan umat Nasrani atau Kristen, kekristenan, sebagai dasar ya buat mereka mengatakan Yesus dan Bapa atau Allah itu menyatu. Ada di Yohanes pasal 1 ayat 1, ini ayat pamungkasnya mereka lah. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sebetulnya ayat ini perlu ditelaah ulang gitu ya. Enggak logis gitu loh saudara sekalian. Kenapa saya katakan tidak logis? Saya analogikakan begini. Mula-mula ini HP. Saya perbesar dulu saudara. Mula-mula ini HP, handphone, Android. Lalu handphone ini bersama saya. Tiba-tiba bim salah bim, handphone ini adalah saya. Coba, nalarnya bagaimana untuk menangkap itu? Maaf sekali lagi, bukan maksud ingin merendahkan, melecehkan apa yang dituangkan di dalam Bible, ya, di dalam Alkitab. Ayat ini begitu tidak ilmiah. Mula-mulanya firman, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, lalu firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin? Firman itu kan ucapan, kalimat. Kalau firman itu berasal dari Allah, mungkin bisa jadi. Tapi kalau firman itu adalah Allah, dua hal yang berbeda. Itu tidak logis begitu. Dari ayat itu sudah bermasalah. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30 dan ayat 38. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di ayat 38 ini juga ada dikatakan ini di akhir ayatnya ini. Saudara baca sendirilah ya. Bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian Kolose 1 pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ini mungkin mereka memahaminya adalah Yesus. Oke lah, nggak ada masalah itu. Nanti kita cek kebenaran. Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ini di antara ayat-ayat yang dijadikan dalil dasar tentang konsep menyatunya Yesus dengan Allah. Sekali lagi, kalau memang ayat ini seharusnya ini sangat mudah harusnya dicerna. Intinya memang Yesus dan Allah itu menyatu. Tapi dari sisi pemahamannya saudara, sangat jelas dan kelihatan dari para pendeta ini sendiri kebingungan. Ya, kebingungan untuk memahami konteks manunggaling itu menyatunya Allah dengan Bapa. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa kalau seandainya saja selevel para pendeta yang notabene pimpin pemuka-pemuka agamanya di Kristen saja bingung di dalam memahami ayat-ayat ini tadi, ya, di dalam memahami ini saja bingung, lalu
bagaimana dengan jemaatnya? Bagaimana orang-orang yang tidak memahami tentang konsep Trinitas itu sendiri tuh? Ya. Oke lah, kita anggaplah ayat ini benar. Kita anggap ya, bukan saya tidak mengatakan ayat ini benar. Kita anggap benar. Saya ingin menunjukkan dan sekaligus ingin mempertanyakan bagaimana dengan ayat-ayat ini. Ya. Bagaimana dengan ini? Kalau di dalam ayat sebelumnya tadi dikatakan Yesus dan Bapa itu menyatu berdasarkan ayat-ayat ini, di sini ada perkataan lain ini. Yohanes pasal 17 ayat 21-23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini konsep manunggaling juga, konsep menyatunya. Siapa mereka ini? Kata-kata mereka ini siapa? Mereka ini adalah 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Bayangkan ada 12 murid lagi yang Yesus minta kepada Bapa, kepada Allah untuk bisa menyatu. Ya. Jadi kalau seandainya ayat ini berlaku, harusnya bukan Trinitas konsep ketuhanan itu. Karena ada 12 lagi tambahan. Tidak saja Bapa, tidak saja Anak atau Yesus itu, tidak saja Roh Kudus, tapi masih ada 12 murid Yesus lagi yang harusnya itu juga menyatu dalam diri Bapa. Ya, berarti konsepnya bukan Trinitas lagi. Ada 15 di dalam satu pribadi. Tolong dijelaskan ini. Ya, jadi konsep menyatu itu bukan berarti menyatu secara harfiah, secara secara hakiki, bukan begitu. Itu hanya maknawiah saja, hanya kiasan gitu ya. Hanya kiasan. Makna menyatu itu adalah satu dalam satu ajaran. Sama dalam ajaran. Bukan satu secara biologis. Bukan satu secara fisik. Lihat di sini lagi. Kita lanjutnya di ayat 22. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jadi konsep satu itu bukan berarti menyatu secara fisik. Menyatu dia itu menjadi satu darah daging, bukan begitu. Tapi satu dalam satu ajaran, satu dalam satu konsep syariat, begitu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya sempurna jadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Ini juga ada nih, engkau telah mengutus aku. Ada 2 poin di dalam ayat ini. Pertama, Yesus meminta menyatunya 12 murid Yesus kepada Allah dan dianya sendiri. Jadi harusnya saudara, kalau memang alasannya Yesus dan Allah itu dijadikan Tuhan, Yesus dijadikan Tuhan karena dia menyatu dengan Allah, harusnya 12 muridnya juga berhak untuk dipertuhankan. Karena dia juga menyatu ini, menjadi satu bersama kita, kata Yesus. Yohanes pasal pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepada mereka, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini artinya Yesus dan Bapa itu tidak menyatu, tempatnya berpisah, secara fisik mereka terpisah, tidak menyatu di dalam diri satu pribadi, tidak begitu. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara ini juga, aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Konsep kata-kata menyatu di situ bukan menyatu secara darah daging, secara jasad, secara fisik, bukan. Tapi menyatu dalam satu ajaran. Begitu. Ini banyak lagi. Kalau seandainya konsep dianggap itu menyatunya itu adalah secara daging, lalu bagaimana nih? Di sini di Markus pasal 16 ayat 19. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Ini kan menunjukkan dia itu tidak satu secara jasad, secara unsur dia itu terpisah. Dan secara fisik pun terpisah. Di surga dia itu terpisah. Nih juga nih, di Roma pasal 8 ayat 35. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini juga Yesus duduk di sebelah Allah. Di sini kisah para rasul, tengok. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia di sini maksud siapa? Yesus. Nah kalau dia menyatu terus siapa yang duduk dan berdiri di samping Tuhan? Di samping Allah itu siapa? Makanya kan kacau kalau dimaknai.
kalau dimaknai menyatu itu dalam kategori adalah secara maknawiyah. Salah. Itu hanya bahasa kiasan. Ya, ini kita lihat lagi. Ketika Yesus berada di kayu salib, mereka disalib oleh kerajaan Romawi, apa teriakannya Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau pergi meninggalkan aku? Ini jelas menunjukkan dia tidak menyatu, dia terpisah. Ya, ini ya meski ayat ini sudah sering dinyatakan, dijelaskan. Yang jelas, apa yang dinyatakan di Matius pasal 27 ayat 46 sampai 47 dan juga Markus pasal 15 ayat 34 sampai 37 ini sini 35 ya, 37. 35 yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani atau Eloi Eloi lama sabachthani yang artinya Allahku Allahku atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Pernyataan itu menunjukkan bahwa antara Yesus dan Allah dan Bapa itu tidak menyatu, dia terpisah. Biasanya umat Kristiani itu berargumentasi, ini kan saat yang disalib itu adalah unsur ketuhanan, unsur kemanusiaannya, sehingga unsur ketuhanannya tidak terlibat. Oke, muncul pertanyaannya, ketika bukankah Yesus itu Tuhan 100% dan manusia 100%? Lalu ketika dia disalib, kalaulah memang yang disalib itu kemanusiaannya atau unsur manusianya, pertanyaannya kemana perginya unsur Tuhannya saat itu? Kenapa? Terpisah. Bukankah dia 100% Allah dan 100% manusia? Kemana perginya unsur Tuhannya saat itu? Ya, saya nggak pedulilah dengan tanggapan-tanggapan saudara yang ada di kolom komentar itu ya. Video kemarin begitu luar biasa komentarnya. Saya tidak mau menanggapi itu, terserah saudara tanggapannya bagaimana. Saya hanya mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam kitab kalian sendiri. Bukan dalam Al-Quran ini. Dalam kitab kalian sendiri ini. Ya. Apa kata para ahli Taurat yang ada di situ, orang yang ada di situ? Baiklah, kita tunggu dan menyerahkan. Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Tinggal ditunggu apakah Elia datang. Lalu berserah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bukankah Roh Kudus itu Roh Tuhan yang bersemayam di dalam diri Yesus? Roh yang mana lagi? Nyawa yang mana lagi ini yang diserahkan? Rancu kan jadinya, kacau. Satu sisi dinyatakan di sini Allah meninggalkan Yesus, tapi di sisi lain Roh Allah itu yang ada bersemayam di dalam diri Yesus itu diserahkan. Pertanyaannya, diserahkan ke siapa itu? Bukankah dia Tuhannya? Bukankah dia yang sebagai Tuhan? Lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi itu? Ayo. Menyerahkan itu, kalimat menyerahkan artinya ada suatu pekerjaan yang melibatkan dua oknum yang berbeda, yang tidak berada pada satu tempat yang sama. Saya menyerahkan kepada orang lain. Itu. Artinya yang saya serahkan itu berada tidak pada satu titik yang sama. Ya. Saudara, kalau mau lebih jelas lagi, sayangnya ini kitab ini nih. Barnabas ini saya scan Injil Barnabas. Justru jujur lagi Barnabas dalam menceritakan tentang Tuhan, tentang Allah itu seperti apa. Saudara bisa baca itu. Kita baca dari sini saja kali ya. Dia sendiri, dia ini Allah maksudnya ya. Dia sendiri tiada mempunyai banding. Tidak ada yang sama seperti Tuhan, itu tidak ada. Dia tidak berawal, tidak juga. Sementara Yesus berawal, Yesus dilahirkan. Ironinya ibunya sendiri tidak pernah mengatakan dia melahirkan seorang Tuhan gitu ya. Kalau begitu harusnya orang pertama yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan harusnya ibunya itu. Karena dia yang melahirkannya. Ya, harusnya ibunya menyembah itu, tapi tidak pernah ada fakta sejarah baik di dalam Bible
Ataupun dalam fakta lainnya, ibunya menyembah anaknya itu tidak pernah. Tidak pernah ibunya, Bunda Maria itu menyembah Yesus, tidak pernah itu. Nah, lihat lagi nih, kita lihat potongan berikutnya. Dia tidak mempunyai bapak. Tidak pula memiliki ibu. Ya, dia maksudnya Allah ini. Allah itu tidak punya bapak dan dia tidak punya ibu. Nah, Bunda Maryam itu bukan ibunya Tuhan. Ya, dia itu ibunya Yesus yang notabene dia adalah seorang nabi. Kan disebutkan tadi itu di ayat sebelumnya, dia hanya utusan. Dia tidak berputra. Nah, nih. Jadi bapak itu tidak punya anak. Tidak juga bersaudara. Enggak punya, tidak punya saudara sekandung itu, apalagi yang tiri ya. Apalagi sahabat nih, dia juga enggak punya. Karena Allah tiada berjasad. Allah tidak berjasad. Allah itu tidak berfisik. Yesus berfisik. Maka dia bukan Allah. Oleh sebab itu dia tiada makan. Nah, Yesus makan. Tuhan tidak makan. Dia juga tidur. Nah, Yesus tidur. Dia tidak wafat. Nah, Yesus tuh mati di kayu salib. Dia tidak berjalan. Yesus keliaran kemana-mana. Dia ada bergerak. Dia juga tidak bergerak kemana-mana. Tetapi tetap kekal tanpa persamaan seperti manusia. Nah, lihat. Bapak itu, dia itu, Allah itu, nih, ya, Allah itu, nih, dia tidak seperti manusia. Yesus itu manusia. Nah, Allah bukan manusia. Karena dia adalah niskala, tak bercampuran. Nah, jadi nggak ada unsur-unsur lain di dalam dirinya. Tidak ada. Ya, immaterial. Ya, dari zat yang maha tunggal. Dia adalah demikian maha baik bahwa dia mencintai kebaikan melulu. Dia adalah begitu maha adil sehingga apabila dia menghukum atau memaafkan tidak dapat disangkal. Pendeknya, aku katakan kepadamu Philip, kata Yesus, ini perkataan Yesus tadi ya, bahwa di sini di atas bumi ini engkau tidak dapat melihat dia. Nah, lihat, gak ada yang dapat melihat Tuhan. Yesus itu dapat dilihat berarti dia bukan Tuhan. Tidak juga mengetahui dia secara sempurna. Tetapi di dalam kerajaannya, engkau akan mengetahui dia untuk selama-lamanya. Nanti di surga. Itu loh saudara. Ya. Jadi ironi. Saya ingin perlihatkan sedikitlah peringatan Yesus. Nih perkataan Yesus dalam Alkitab. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran mereka mereka ajarkan adalah perintah manusia. Lihat ini kata Yesus di Matius pasal 15 ayat yang ke-9. Yang kalian lakukan, yang saudara laksanakan itu perintah manusia, bukan perintah Yesus. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Lubang apa yang dimaksud? Lubang kesesatan. Oke. Kemudian Matius pasal 7 ayat 1. Ini sangat ironi nih. Orang-orang yang mempertuhankan Yesus, lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang mempertuhankan Yesus tidak akan masuk surga. Kata Matius di dalam pasal 7 ayat 21. Ya. Siapa yang masuk surga? Melainkan kehendak Bapakku, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendaknya? Ya, kehendak ajaran syariat Yesus. Yesus sholat, Yesus khitan, apalagi Yesus puasa, Yesus bertauhid, mempertuhankan Allah. Ya, pelajaran dia gitu loh. Nah, lihat bagi orang-orang yang mempertuhankan Yesus di Matius pasal 7 ayat 23 ini. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Matius pasal 7 ayat 23, ayat 21 sampai 23 menyatakan, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dia tidak akan masuk surga. Dan di dalam ayat ini dikatakan Yesus, orang yang mempertuhankan Yesus sendiri tidak mengenal orang-orang yang mempertuhankan dia. Bahkan di akhir ayat ini dikatakan, kalian yang mempertuhankan Yesus sungguh pembuat kejahatan.
Ya, demikian saudara. Jadi pantas kalau konsep Trinitas itu begitu ya sulit untuk dipahami. Ya, terserah saudara bisa memahami atau tidak. Sementara ya, yang jelas para pendeta ini ya. Nah, yang jelas para pendeta ini saja bingung. Nah, tengok, lihat begitu brutal dan begitu miris para pimpinan, para pendeta. Ini pendeta Muryawali sama pendeta Paul Zong. Saling menyesatkan, saling menghujat, saling mencaci maki, dan saling brutal di dalam saling menghina satu sama lain. Gara-gara apa? Gara-gara konsep Tritunggal. Nah, gara-gara konsep manunggaling, bersatunya Tuhan Allah dengan Yesus. Baik. Demikian saudara, semoga ini menjadi pencerahan dan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.